Halo Tribuners semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Ruth Luciani. Tentunya masih dalam program spesialnya Tribun Jateng, di mana lagi kalau bukan di Tribun Topik. Nah, seperti biasanya nih Tribuners, pastinya di Tribun Topik kali ini akan membahas topik-topik yang seru, tentunya juga dengan narasumber yang seru juga nih. Nah, di samping saya ini sudah hadir Bapak Anang Kurniawan selaku Branch Manager dari PT Marga Nusantara Jaya Cabang Semarang. Jadi PT Marga Nusantara Jaya Cabang Semarang ini merupakan distributor resminya dari PT Konmex, betul ya Pak ya? Betul. Dan sudah memiliki 52 cabang yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, salah satunya ada di Kota Semarang. Seperti itu. Oke, nah sebelum memulai mungkin boleh Pak Anang perkenalan terlebih dahulu Pak, menyapa-nyapa Tribuners terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anang Kurniawan. Saya dari PT Marga Nusantara Jaya. Saat ini saya handle cabang Semarang, tepatnya per Januari 2020 lalu ya. Oke. Jadi udah 2 tahun saya di Semarang, pegang cabang Semarang di sini. Mungkin sedikit cerita, sebelumnya saya tugas di Bandung, Oke, pernah sebelum juga Semarang. tugas di Makassar, Oke. di Sulawesi Selatan ya, pernah juga di Manado, Oke. Sulawesi Utara. Jauh-jauh ya Pak ya. Oke. Di Denpasar juga Denpasar pernah, juga sudah jadi pernah, di oke. Lombok, Nusa NTB, NTT Oke. gitu ya. Jadi ya saat ini mungkin di total dari Sinar Intermark dan MNC ya, misalnya satu grup kita Iya, ya. betul. Ya 19 tahun saya Sudah berkarir di 19 sini. Dan sudah keliling Indonesia juga ya Pak ya, banyak ke daerah lainnya juga ya. Dan sekarang untuk dari tahun 2020 di Semarang sendiri nih ya Pak Betul, ya. siap. Oke, nah mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut supaya lebih santai juga, Bapak boleh izin lepas masker terlebih dahulu ya Pak ya. Oke. Oke, nah ini supaya lebih santai juga Tribuners, dan pastinya ini untuk informasi juga kita sudah vaksin ya Pak ya. Sudah vaksin. Booster 2 bahkan kali Bapak ya plus Pak, booster. sudah booster juga. Jadi sudah aman, menerapkan prokes juga, jaga jarak pastinya juga. Oke, nah Bapak mungkin boleh cerita-cerita ke Tribuners nih Pak. Mungkin kalau PT Marga Nusantara Jaya sendiri ini tuh bergerak di bidang apa saja sih Pak? Oke. Sedikit saya jelaskan, PT Marga Nusantara Jaya itu basicnya kan kita kan dari Konimex ya. Oke, Konimex itu sebagai prinsipal kita pabrik. Dulu belum ada aturan distributor harus pakai PT sendiri. Ya, Jadi sebelumnya Konimex mungkin dari tahun 56 ya, sudah cukup lama mereka mendistribusikan sendiri. Mulai 85-an ya, mulai ada 80-an ya, ada distributor Sinar Intermark dulu. Iya, Sinar Intermark yang dulu mendistribusikan produk-produk farmasi. Karena kita dulu core bisnisnya adalah farmasi. Farmasi, Ya. betul. Baru setelah itu tahun 85 kita ambil alih take over suatu perusahaan Marga Nusantara Jaya. Kenapa kita ambil PT yang berbeda? Karena kita mendistribusikan produk-produk consumer good. Salah Oke. satunya mungkin dulu mungkin teman-teman tahu Hexos, Iya, Fos betul, gitu ya, Fos. produk-produk consumer gitu. Nah, 2007 kita merger yang pertama jadi pembagian area barat timur. Lalu di 2013 kita merger lagi kedua, jadi Sinar Intermark dengan Marga Nusantara Jaya merger gabung menjadi PT Marga Nusantara Jaya. Oke. Jadi sejak tahun 2013 sampai sekarang kita distributor hanya satu, PT Oke. Marga Nusantara Jaya. Oke, itu di bawah naungannya Konimex ya Pak ya. Konimex ya. Oke. Kita kalau distribusi kita khusus eksklusif adalah produk-produk dari Konimex ya. Dari Konimex sendiri ada berbagai macam, ada kategori obat-obatan, mungkin yang pernah juga kerjasama dengan Tribun, Paramek, Iya. mungkin banyak yang tahu ya. Obat sakit kepala ya Pak ya, betul ya Pak. Sudah Paramek. terkenal tuh Pak di mana-mana. Iklan nggak apa-apa. Ya, oke. Sebut merek nggak apa-apa ya, biar tahu ya. Jadi Oke. Paramek, Monidin, apa sih ya, Monidin. mungkin produk-produk obat-obatan gitu. Kita juga punya produk sirup, mungkin seperti Thermorek, Anapolidin, betul. ya Siladek gitu kan. Siladex. Nah, yang sejak pandemi ini booming, kita juga punya kategori produk-produk multivitamin. Oke, Ya, multivitamin mungkin seperti Proteka, Renovit, Ya, Renovit. grupnya Onilife, dan mungkin yang lalu pandemi banyak sekali dicari Estersi ya. Grupnya dari ICP, dengan perusahaannya kita beli gitu. Kita juga distribusikan produk dari eksternal prinsipal kita. Salah satunya mungkin dari susu, desa dari Spanyol. Kita juga distribusikan produk masker. Oke. Ini seperti saya pakai itu ada masker Bovana, masker Thankful, Thankful. serta produk-produk prinsipal lain yang mungkin nggak bisa saya sebutkan semua gitu. Jadi cukup banyak lah produk-produk baik dari farmasi maupun konsumer yang kita handle. Oke.
Dan tadi yang disebutkan oleh Pak Anang sendiri ini banyak sekali Pak. Kalau misalkan masyarakat sudah tahu lah yang namanya obat, salah satunya tadi Paramex gitu. Dan tadi yang mungkin disebutkan sama Pak Anang juga, salah satunya masker Thankful, saya juga pernah pakai Pak sama satu keluarga juga. Jadi mungkin produk-produknya lebih ke farmasi tadi sendiri ya Pak ya. Otomatis untuk di masa pandemi ini juga mungkin banyak masyarakat yang menggunakan produk-produk dari Konimex ini salah satunya. Oke, dan tadi sudah menyinggung juga terkait dengan masa pandemi nih Pak. Nah, kalau ngomongin tentang peran serta dari PT Marga Nusantara Jaya sendiri Pak dalam penanganan pandemi khususnya di Jawa Tengah nih, mungkin ada kegiatan-kegiatan atau program-program seperti apa Pak Anang? Kalau pandemi yang secara spesifik sih kita baik dari corporate ya, dari Konimex, secara corporate Konimex kita kasih partisipasi ya, support melalui Satgas Covid. Kita punya produk, kita multivitamin cukup banyak yang kita bagikan melalui Satgas Covid ya untuk membantu penanganan Covid di Indonesia, bukan hanya di Jawa Tengah tapi all seluruh Indonesia. Yang jadi domain saya saat ini sebagai distributor adalah saat ini kan produk-produk multivitamin banyak sekali dicari oleh masyarakat ya, oleh konsumen gitu ya. Dan tugas kami sebagai distributor adalah mendistribusikan produk sedekat mungkin ke masyarakat. Salah satunya kita kan punya visinya tiga mu. Mutu, yaitu mungkin dalam kendali Konimex ya, produksi ya, kita punya produk-produk yang pasti terjamin mutunya dengan CPOB dan lain sebagainya, murah yang berhubungan harga, kita juga setahu kita membuat jangkau hampir semua lapisan masyarakat, dan yang jadi domain kita di distribusi adalah mudah dijangkau. Jadi visi kita adalah mendekatkan produk sedekat mungkin ke konsumen. Nah, dalam hal ini penanganan pandemi banyak orang yang mungkin aware, dulunya mungkin nggak terlalu peduli ya, mungkin pakai vitamin. Karena ada pandemi saat ini mereka lebih aware, mereka butuh cari produk-produk multivitamin. Nah, jangan sampai konsumen kesulitan cari produk-produk vitamin gitu. Jadi lewat lini-lini distribusi yang channel-channel distribusi yang kita punya, kita berusaha untuk mendistribusikan produk-produk kita sedekat mungkin sehingga masyarakat diberikan kemudahan, diberikan akses segampang mungkin untuk mendapatkan produk-produk kita. Ya tentunya melalui pengawasan yang baik ya, nggak sembarangan gitu. Karena kan produk-produk kita, distribusi kita diawasi juga oleh Dinkes maupun dari Balai POM. Betul sekali. Oke, berarti peran sertanya tidak luput juga dari tadi karena juga bergeraknya di distribusi ya Pak ya. Jadi lebih mendekatkan kepada konsumen, kepada masyarakat juga, dan tetap mengutamakan 3 mu tadi ya Pak ya. Mutu, mudah, dan murah tadi ya Pak ya juga ya. Oke, nah terutama ini juga mungkin kalau di masa pandemi banyak yang mencari-cari obat atau multivitamin seperti itu ya Pak ya. Itu merupakan salah satu peran serta dari PT Marga Nusantara Jaya. Nah kemudian Pak, mungkin apakah ada program-program CSR yang dilaksanakan perusahaan untuk membantu istilahnya masyarakat yang terdampak oleh pandemi sendiri Pak di masa pandemi ini? Iya, tadi yang selain bantuan dari yang pusat ya, mungkin ya dari Konimex, kita sendiri di sini juga bekerjasama dengan BPOM lokal, dinas lokal untuk ya membantu ya, memberikan bantuan produk yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak di sini. Selain dari situ, pandemi ini kan menggoncangkan semua industri gitu, sehingga banyak mungkin yang nggak seberuntung kita, karena salah satu industri yang cukup booming saat pandemi ini adalah di farmasi. Iya, farmasi betul. Jadi kita masih tetap bisa survive, bahkan growing cukup tinggi di saat pandemi ini gitu. Jadi apa sih tanggung jawab kita? Bukan hanya tanda kutip mungkin cari profit, cari omset setinggi mungkin gitu, tapi kita juga punya tanggung jawab sosial ya di saat kondisi seperti ini. Jadi kita banyak lulusan-lulusan mahasiswa mungkin mau cari kerja susah, karena industri banyak yang pada down ya. Iya betul. Jadi kita membuka diri dengan bikin CSR untuk rekrutmen. Jadi banyak para calon-calon lulusan dari mahasiswa yang cari pekerjaan susah melalui Konimex tentunya. Melalui Konimex nanti ditempatkan di cabang-cabang Marga Nusantara Jaya. Mereka diadakan pelatihan ya, mungkin selama 1 sampai 3 bulan. Di antara mereka dibekali ilmu singkat. Nanti untuk yang talent yang berpotensi bisa direkrut baik di Konimex maupun di distributor di kantor. Gitu. Jadi menurut kami ya itu tanggung jawab sosial kami, CSR salah satunya untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Baik Pak. Jadi tidak hanya untuk tadi seperti yang dibilang Pak Anang juga ya mungkin profitnya aja, tapi tetap
nilai sosial kepada masyarakatnya itu juga penting ya Pak, terutama mungkin ada yang pekerja-pekerja yang terdampak pandemi seperti itu ya Pak ya. Nah tadi mungkin waktu ngobrol sudah disinggung oleh Pak juga Pak, mungkin apakah di masa pandemi ini PT Marga Nusantara Jaya sendiri ini terdampak oleh pandemi nggak Pak? Ada efek-efek kah? Ya mestinya semua terdampak ya. Ya. Semua industri di Indonesia, bukan cuma Indonesia tapi seluruh Seluruh dunia, terdampak betul, ya. Kalau saya ngomong dari besaran di atas ya, di prinsipal kita di Konimex pabrikan ya, cukup banyak juga yang terpapar COVID gitu. Pasti terdampak, sehingga proses produksi kita kan tidak 100% mesin ya. Iya. Kita salah satu yang masih menggunakan peran manusia gitu, pasti terdampak dalam produksi gitu. Sedangkan dari sisi saya sebagai distributor, kita dapat privilege gitu. Jadi saat kondisi pandemi kan semua harus banyak di rumah gitu. Betul. Ya, work from home gitu. Kita karena memang dibutuhkan produk-produk kita untuk deliver ke konsumen gitu. Jadi kita dapetin diskresi, salah satu bidang yang dapat diskresi untuk tetap bisa jalan. Iya betul. Dulu saat pandemi gitu, saya punya tim di lapangan, banyak sekali mereka harus mendistribusikan produk-produk. Nah, tentunya berisiko. Ya, nah, betul. Memang ada banyak beberapa karyawan teman-teman di cabang yang akhirnya sempat terpapar juga, gitu. Tapi ya untungnya sih sempat recovery gitu, nggak sampai parah sekali sehingga gitu. Itu kalau dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya tetap ada ya. Salah satunya mungkin kenaikan omset ya, khususnya untuk produk-produk yang COVID related ya, hand sanitizer, multivitamin dan masker. Kebetulan produk-produk yang berkaitan dengan itu COVID related kami semua pegang. Oke. Gitu. Jadi masa pandemi kalau untuk PT Marga Nusantara Jaya sendiri ini ada positifnya, ada negatifnya juga pasti tetap ada ya Pak ya. Ada hikmahnya. Oke. Jadi tidak semuanya selalu yang negatif ya Pak ya. Betul sekali. Dan semoga aja ini juga ke depan kondisinya semakin baik ya Pak ya. Jadi baik dari sektor kesehatannya juga jalan, ekonominya juga semakin bertumbuh juga pastinya ya Pak ya. Oke, nah mungkin kalau untuk di tahun 2022 sendiri nih Pak, konsentrasi dari PT Marga Nusantara Jaya sendiri nih fokusnya di apa Pak? Kalau kita kan sekarang serba digital, serba digital. Kita lihat untungnya nih, kalau kita kasih contoh, untungnya pandemi ini terjadi saat digitalisasi sudah berjalan ya Pak ya, betul. Bisa kita bayangkan kalau dulu nggak ada digital, terus kita saat pandemi WFH nggak bisa keluar mau cari makan seperti apa, kita ada gitu. Jadi sama di kita pun kita mendorong digitalisasi. Kita di distribusi kita punya namanya e-distributor. Jadi kalau pelanggan kami, customer kami butuh produk-produk kami, nggak harus nunggu customer sales kita atau tim kita datang ke mereka. Mereka bisa dengan mudah pakai handheld mereka, dengan handphone mereka tinggal download aplikasi e-distributor. Mereka bisa order kapan aja. Kalau mungkin kalau model konvensional ya, harus antara jam kerja jam 8 sampai jam 4, jam 5 nunggu sales, nunggu tim kita datang. Kalau di sini mereka enggak, kasarnya mereka ada waktu tengah malam baru ingat nih ada produk ini, mereka bisa order kapan aja gitu. Jadi itu yang kita dorong ke tahun ini. Sebenarnya mulai dari tahun kemarin, tapi tahun ini kita fokus sekali untuk ngejar supaya sebagian besar customer kita ke migrasi ya dari konvensional ke digital ya Pak ya. Supaya lebih mempermudah juga pastinya. Tadi namanya adalah e-distributor ya Pak ya? E-distributor dari MNJ. Oke, dan itu pastinya juga semakin memudahkan ya Pak ya, karena mungkin tadi kalau misalkan ada yang stoknya habis bisa order lewat rumah, dari rumah, kemudian bisa melalui handphone juga dan langsung diantarkan juga ya Pak ya. Di luar itu kan untuk customer ya, kita bukan cuma B2B, kita juga punya B2C dari ini yang dilakukan oleh prinsipal kita soal Konimex itu. Jadi produk-produk Konimex bisa langsung didapatkan oleh konsumen, bukan apotek, bukan toko obat, bukan supermarket misalnya ya, yang customer kita, tapi oleh konsumen langsung juga bisa ya Pak ya. Kita punya namanya Konimex Online Store gitu. Konimex Online Store gitu. Jadi mereka bisa langsung semua produk Konimex ada di situ. Mereka kalau mau order ya udah tinggal download aplikasinya, order di situ, kita akan kirim. Waduh, nah ini pastinya sangat membantu sekali nih Pak, adanya inovasi ini ya Pak ya, karena tadi mungkin meminimalisasi orang misalnya mobilitas keluar. Betul. Apalagi kan sekarang juga kondisinya ini lagi naik-naiknya lagi ya Pak ya, mulai naik lagi ya kasusnya. Nah ketika dengan mungkin butuh obat-obatan produk-produk dari Konimex ini, dengan aplikasi tadi bisa langsung diantar ke rumah. Betul, ya Pak ya. Oke, berarti tahun 2022 ini lebih ingin memfokuskan ke digitalisasinya sendiri dari produk-produk Konimex sendiri ya Pak ya. Oke, nah mungkin kalau untuk programnya sendiri Pak,
Pak, atau kegiatan-kegiatan tahun ini ada acara apa nih Pak? Yang mau Kalau event-event dilaksanakan? mungkin Ya. kita masih wait and see ya gitu ya. Selama 2 tahun kemarin sebelumnya kan mungkin kalau masyarakat tahu kita beberapa kali bikin event ya, mungkin yang ke Paramek Melangkah bersama Oke, ya. Tribun ya, mungkin sempat pemecahan rekor nasional Iya. gitu ya. Nah di 2 tahun ini selama pandemi memang kan jadi vakum, Betul. memang jadi vakum. Terus bisa apain sih kita? Jadi fokus kita saat ini adalah contoh beberapa waktu terakhir kan kondisinya sebetulnya relatif membaik sebelum Omikron ini ada. Iya, sebelum Dan Omikron. kemungkinan sih ini Omikron yang saya dapat informasi ya mungkin nggak akan lama, Februari Maret ini akan puncak, setelah itu Puncaknya. mereka akan turun lagi dan diharapkan tahun ini kita bisa bukan pandemi tapi endemi. Endemik, betul. Harapannya nanti ke depan kita akan mulai masuk ke new normal, Iya. new normal kembali. Nah banyak channel-channel distribusi kita yang hilang di situ. Contoh dulu produk-produk kita yang banyak masuk di sekolah, di kantin, di instansi banyak nggak bisa tercover karena kan Iya. sekolahnya kan Belajar dari rumah ya Pak ya. PJJ gitu kan. Iya, PJJ, Nah, jarak jauh. justru kemarin banyak sekali produk-produk yang di 2022 ini akan kita launching, terutama produk-produk consumer food and candy gitu. Oke. Ratusan setahu saya waktu kemarin marketing, jadi akan di launching tahun ini untuk mengantisipasi hal seperti itu. Kita kan harus mulai mempersiapkan diri, jangan setelah masa endemi, setelah masa new normal baru kita prepare. Menurut saya itu udah terlambat. Iya, Jadi betul. kita semangatnya positif, kita akan melalui hal ini dengan positif ya. Harusnya dari sekarang kita prepare produk-produk apa, multivitamin, kita banyak sekali ratusan item yang akan kita yang sudah kita programkan untuk launching di tahun ini. Ya untuk menyambut new normal istilah kita. Oke. Jadi mungkin program apa ya saya sampaikan tahun ini kita akan fokus di launching produk-produk baru yang jumlahnya cukup banyak. Oke. Ya, Bocorannya seperti itu ya Pak ya. Ada produk-produk baru. banyak sekali. Khususnya lebih fokusnya ke food ya Pak tadi ya, makanan ya Pak ya, food and candy ya. Yes. Food and candy. Oke, Consumer. konsumer ya. Nah ini wajib banget ditunggu nih Tribuners semuanya, nanti akan ada produk-produk baru dari Konimax, nanti mungkin bisa dinantikan ya Pak ya. Oke, dan pastinya kalau misalkan ini sudah akan secepatnya diinformasikan juga ya Pak ya Pasti. kepada konsumen pastinya. Oke, nah Bapak mungkin untuk di tahun 2022 sendiri nih Pak, harapan dari Pak Anang selaku dari branch manager PT Marga Nusantara Jaya sendiri seperti apa Pak? Harapan mungkin yang pertama ya kita doakan agar pandemi ini cepat berlalu ya. Amin, pastinya Supaya, itu. Masyarakat yang terdampak bisa recover kembali, bisa kembali beraktivitas ya, karena dengan bisa beraktivitas kembali kan ekonomi pasti akan tumbuh, semuanya ekonomi menggeliat, Ya, pasti betul. akan naik lagi gitu. Setelah ya sempatlah naik tahun 2 tahun terakhir kan kondisinya ekonomi naik turun, Naik turun ya. ekonomi dikencengin, COVID-nya. Maksudnya Ya, betul sekali kita, Pak. Oke. kita prokesnya diperketat, ekonominya pasti turun. Masih turun. Nah, ya harapan kita kondisinya makin baik sehingga Amin. kita bisa beraktivitas kembali gitu. Yang pertama, yang kedua kita juga berharap ya nggak semakin memburuk ya dengan adanya yang varian yang baru. Varian Omicron ini ya Pak ya. Ya, makanya mungkin perlu kita semua jaga prokes lah. Amin. Oke, siap. Oke, tetap yang utama harus jaga prokesnya itu ya Pak. Walaupun mungkin sudah vaksin juga, booster juga ya Pak, tetap itu nomor 1 supaya nanti harapannya pun kondisi 2022 semakin baik, Betul. baik, mungkin kesehatannya juga bisa berjalan, ekonominya juga bisa berjalan, semuanya ya Pak ya. Oke, nah mungkin terakhir nih Pak, ada pesan-pesan kah Pak untuk Tribuner semuanya di luar sana yang mungkin menyaksikan Tribun Topik kali ini? Oke. Ya buat Tribuners yang mungkin juga konsumen produk-produk Konimax ya, terima kasih untuk kesetiaan Tribuners sekalian terhadap produk-produk kita. Terima kasih untuk tetap menjadi konsumen loyal kita walaupun kondisinya mungkin saat ini nggak cukup baik, tapi kami ucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya pada konsumen, pada Tribuners sekalian. Karena tanpa Anda kami bukan apa-apa ya, tapi dengan Anda kami bisa berinovasi, bisa melakukan banyak hal gitu. Ya, tetap jaga prokes, tetap jaga kondisi, pikiran yang positif. Semoga kita semua bisa dilalukan dari pandemi ini tetap sehat semuanya. Amin, amin. Dan pastinya jangan lupa juga untuk menantikan ini ya Pak, produk terbaru dari Siap. Konimax ya Pak ya. Tadi yang food and candy saya juga penasaran, semoga secepatnya bisa segera rilis dan diinformasikan juga ke konsumen, dan pastinya semakin sukses juga untuk Konimax ya Pak ya. Amin, terima kasih.
Oke, Tribuners semuanya, nah itu dia tadi bincang-bincang bersama dengan Pak Anang Kurniawan selaku Branch Manager dari PT Marga Nusantara Jaya. Terima kasih banyak Pak Anang untuk waktunya, sudah berkenan untuk main-main ke Tribuners, ke Tribun Jateng juga pastinya ngobrol-ngobrol bersama dengan Tribuners. Nanti ditunggu kapan-kapan lagi boleh Pak, kita mungkin yang gantian ke kantor atau Bapak ke kantor lagi boleh. Oke. Sukses selalu juga untuk Onimax dan selamat untuk rekan-rekan semuanya ya Pak ya. Sukses juga buat Tribuners semua. Amin, terima kasih Bapak. Dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.